Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dr. Siti Juniarti SHM Hum, selaku Ketua Jurusan Business Law Binus University, Ibu Tiorma Mangingut Pita Alagan SHMA PhD selaku narasumber, Bapak Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki SHMA selaku narasumber, Kak Zil Syaliani Muklis selaku Presiden of ILSA Binus University, serta seluruh peserta Talk Series yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Fabian Renda Aryadi yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan siang hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu jalani acara dan mendampingi rekan-rekan semua dalam diskusi yang penuh wawasan ini. Hadirin berbahagia, Bisa Talk Series kali ini mengusung tema Bridging Borders, The Urgency of New Private International Law Legislation in Indonesia. Tema ini menyoroti urgensi pemberontakan hukum perdata internasional di Indonesia. Selama ini, sistem hukum kita masih berlandaskan pada produk hukum kolonial yang secara substansi sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum modern. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang berdaulat, adaptif, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia di tengah dinamika global. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran serta antusiasme seluruh peserta dalam kegiatan ini. Untuk memulai kegiatan siang ini dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Isabel. Kepada Isabel, kami persilahkan. Baik, dikarenakan Isabel sedang ada dalam kendala, saya akan menggantikan Isabel untuk memimpin doa pada siang hari ini. Untuk doa akan saya pimpin dengan agama Katolik, yang beragama lain dapat mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah seluruh rangkaian acara ini. Berkatilah para narasumber, moderator, dan semua peserta agar dapat mengikuti dengan baik. Bukalah hati dan budi kami, supaya kami mampu menerima ilmu dan pengalaman yang baru. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam penyelenggaraan-Mu ya Tuhan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Angel. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Yuniarti SHM Hum selaku Ketua Jurusan Bisnis Law Binus University. Kepada Ibu Sisi, kami persilahkan. Terima kasih, Panitia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Acara ini merupakan acara Bilsa Talk Series gitu ya, yang diselenggarakan secara reguler oleh ILSA, International Law Student Association dari Business Law. Kesempatan pada topik kita ada dua kegiatan pada hari ini yang berbeda. Topik yang pertama pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan rancangan undang-undang hukum perdata internasional gitu ya. Jadi sebagaimana Bapak Ibu dan teman-teman ketahui bahwa di tahun 2026 akan ada beberapa rencana undang-undang yang akan masuk ke dalam prolegnas. Salah satunya adalah uh, undang-undang hukum perdata internasional. Saya harap diskusi pada siang ini bisa menambah wawasan dan juga menggali eksplorasi isu-isu penting yang akan terkait dengan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang akan dibahas di tahun 2026. Demikian, selamat berdiskusi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisi atas sambutannya. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Ziril Syaliani Muklis selaku Presiden of ILSA Binus University. Kepada Kak Ziril, kami persilahkan. Ya, terima kasih panitia atas floor-nya. Sebelumnya suaraku terdengar tidak ya? Dengar Kak, aman Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Siti Yuniarti, SHM Hum, selaku Ketua Jurusan Bisnis Law BINUS University. Yang terhormat Mas Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA, selaku narasumber pertama kita pada hari ini, dosen pembimbing ILSA BINUS, dan juga dosen pengajar di Bisnis Law BINUS University. Yang terhormat Bu Tiurma M. Pitra Alagan, SHMH, PhD, selaku narasumber kedua pada acara hari ini. Dan juga yang saya hormati para dosen pengajar bisnis law yang hadir pada hari ini, serta panitia dan peserta yang sudah menghadiri pada acara hari ini. Dengan penuh rasa syukur, saya mewakili ILSA BINUS University yang menyampaikan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam kegiatan ILSA Talk Series 3 dengan tema Bridging Border the Urgency of New Private International Law Legislation in Indonesia. Saya harap kegiatan hari ini bisa menjadi forum untuk diskusi dan juga bertukar pikiran bersama narasumber-narasumber yang memang profesional di bidangnya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada panitia yang sudah merancang acara ini dengan baik. Dan saya harap acara ini akan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahra atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, kini kita akan memasuki inti acara pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi dan diskusi bersama para narasumber. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Isu yang bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap dinamika hukum global dan posisi Indonesia di dalamnya. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi, cara manusia berinteraksi lintas batas pun turut berubah. Hubungan hukum yang dulunya bersifat domestik kini menjadi semakin kompleks, mencakup transaksi bisnis, perkawinan campuran, hingga pengakuan putusan antar negara. Namun di sisi lain, sistem hukum kita masih mengacu pada ketentuan yang disusun pada masa kolonial. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara realitas hukum internasional modern dan aturan hukum nasional kita. Oleh karena itu, pembahasan mengenai rancangan undang-undang hukum perdata internasional menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk menghadapi tantangan global, tetapi juga untuk mempertegas kemandirian hukum bangsa. RUU ini bukan hanya sekedar pembaruan aturan, melainkan juga wujud dari semangat dekolonisasi hukum. Sebuah upaya menegaskan bahwa hukum Indonesia harus lahir dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia, sambil tetap terbuka terhadap kerjasama global. Namun, idealisme tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan politik hukum yang nyata. Karena itu, pengesahan RUU HPI oleh lembaga legislatif menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa gagasan pembaruan ini tidak berhenti di tataran akademik semata, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya pengesahan tersebut, Indonesia tidak hanya memperbarui perangkat hukumnya, tapi juga menegaskan posisinya sebagai negara yang berdaulat secara hukum dalam percaturan global. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai urgensi pembaruan hukum perdata internasional di Indonesia, telah hadir bersama kita Ibu Tiarma Manghut Pita Alagan SHMH PhD. Beliau merupakan dosen tetap di bidang studi hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Tiarma menempuh pendidikan sarjana dan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keduanya dengan prestasi cum laude, serta meraih gelar Doctor of Philosophy dari Faculty of Law University of Groningen, Belanda. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Sarjana FHUI dan aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Hukum Perdata Internasional Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, serta Peradi. Selain kiprah akademisnya, beliau juga memiliki pengalaman profesional sebagai praktisi hukum dan kerap menjadi tenaga ahli dalam penyusunan regulasi di berbagai kementerian dan lembaga negara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersambut Ibu Tiarma Manghut Pita Alagan SHMH PhD. Kepada Ibu Tiarma, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materi. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk sharing mengenai hukum perdata internasional. Apakah suara saya kedengeran? Cukup Terdengar Bu Tiarma. Ya, oke. Terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih untuk Pak Zaki yang sudah menghubungi saya, kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing mengenai rancangan undang-undang hukum perdata internasional ini. Saya izin sharing ya, mengenai RUHP ini. Kalau kita bicara mengenai RUHPI ini, maka sebentar saya coba share. Saya mau coba share screen dulu ya. Sebentar. Ini kenapa jadi begini? Ini harusnya kemana ya?
Share. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu Turama. Iya, terima kasih banyak. Nah, saya diberikan satu topik mengenai urgensi pembentukan RUU HPI Indonesia dalam era globalisasi hukum, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa RUU HPI penting, gitu ya? Kalau kita bicara ini RUU HPI kenapa penting, gitu ya? Maka ada sebenarnya tanpa perlu berpanjang-panjang, ada satu apa namanya alasan yang apa namanya sama sekali tidak mungkin bisa disangkali, gitu ya. Tadi moderator kita sudah mengatakan bahwa sementara dasar hukum HPI itu kita masih pakai Algemene Bepalingen van Wetgeving itu masih di tahun 1847 yang sifatnya yang kemudian dikeluarkan oleh Belanda waktu mereka masih menjadi penguasa di Hindia Belanda atau di Nusantara. Sehingga kalau kita lihat di sini dengan maksud seperti itu asasnya gitu ya, pemberlakuan hukum ini di Nusantara pasti itu tidak sesuai dengan asas kesetaraan hukum nasional. Itu sudah menjadi satu alasan yang membuat tidak mungkin lagi AB ini kita pertahankan gitu ya. Tapi memang ketika kita bicara peralihan hukum setelah Indonesia merdeka, kalau dulu peraturan peralihan pasal 2, tapi kemudian menjadi peraturan peralihan menjadi pasal 1 setelah undang-undang dasar itu diubah, maka kemudian pasal-pasal ini masih berlaku buat kita, gitu ya. Dan memang pasal-pasal yang masih berlaku, pasal-pasal HPI itu ada 3 pasal yang utama. Kami menyebutnya EB3, gitu ya, karena dia ada pasal 16 AB yang mengatur status personal seseorang, pasal 17 AB yang mengatur lex recite, dan kemudian pasal 18 AB yang mengatur prinsip locus rigid actum, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, memang di dalam dalam beberapa case, rasanya prinsip-prinsip ini masih bisa berlaku, gitu. Tetapi di dalam beberapa kasus lagi yang lain, ketika kita membicarakan perkembangan yang ada di dalam di dalam di dalam di dalam perkembangan dunia perdagangan atau bisnis, atau bahkan kalau kita lihat perkembangan benda. Nah, ini kemudian kita mau bertanya apakah pasal 17 AB masih bisa berlaku, gitu ya. Status personal misalnya, status personal dengan kita mengatakan orang-orang yang warga negara Indonesia. Paling gampang prinsipnya mengatakan hukum yang berlaku baginya adalah hukum Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah warga negara Indonesia. Dan kemanapun mereka berjalan, mereka pindah, mereka akan menggunakan hukum Indonesia untuk menentukan status personal mereka. Nah, pertanyaannya, sekarang ketika orang-orang mulai ada freedom of movement, gitu ya, apakah prinsip nasionalitas ini masih relevan? Gitu ya. Ketika kita bicara mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, mereka memiliki 2 kewarganegaraan, apakah cukup kita mengatakan prinsip kewarganegaraan yang berlaku? Kalau begitu berlaku dua-duanya, apakah kemudian itu cukup? Gitu ya. Itu juga menjadi pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya ada persoalan, misalnya ada hubungan hukum yang kemudian seperti sport nationality. Siapa di sini yang nggak suka bola, gitu kan ya? Kita tahu semua orang suka bola. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kiper sepak bola Indonesia itu warga negara Indonesia apa bukan ya? Kalau memang warga negara Indonesia yang memang benar-benar warga negara Indonesia gitu ya, apakah hukum Indonesia berlaku baginya?
Sport nationality itu apakah membuat dia benar-benar hukum Indonesia berlaku baginya untuk menentukan keseluruhan hidupnya, status personalnya, gitu ya. Atau kemudian kalau kita lihat Rohingya, pengungsi Rohingya, apakah kemudian kita bisa mengatakan karena dia bukan warga negara Indonesia, hukum Indonesia tidak berlaku baginya. Tapi terus kita lihat, loh, tapi mereka juga Myanmar nggak hukum Myanmar tidak berlaku baginya. Jam berapa ya? Lalu kemudian pertanyaannya, hukum apa yang berlaku bagi mereka? Gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, pasal-pasal ini kemudian dengan segala perkembangannya, coba bayangkan dari tahun 1847 sampai sekarang, situasi yang berkembang dengan segala rupa, dengan contoh-contoh yang saya kasih tahu tadi, maka kemudian pasal 16 AB 17 AB dengan 18 AB itu menjadi pasal-pasal yang memerlukan perkembangan, diperlukan aturan baru. Dan kemudian dengan demikian kita juga bisa dengan demikian kita tahu Indonesia butuh RUU HPI yang baru, ya, butuh undang-undang HPI yang baru. Karena B itu juga tidak dirancang untuk negara berdaulat NKRI yang akhirnya berarti tidak sesuai dengan kesetaraan hukum nasional. Alasan lainnya adalah hubungan lintas batas yang makin meningkat. Saya nggak perlu kasih tahu lagi cerita tentang ini, semua pasti tahu dengan gampangnya. Kita bisa lihat bahwa transaksi hubungan hukum yang muncul melewati lintas batas negara, baik di dunia maya gitu ya, bahkan di dunia nyata dengan di dunia maya itu meningkat sedemikian rupa. Nah, permasalahannya dari permasalahan lain yang muncul dari ketertinggalan tadi, kita tuh nggak punya undang-undang khusus yang mengatur hukum perdata internasional Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat pasal 16-17 AB yang tadinya kita bilang itu berlaku di Indonesia, kalaupun berlaku di Indonesia, kita lihat prakteknya itu di peradilan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, kalau misalnya sudah ada yang pernah ikut mata kuliah hukum perdata internasional atau hukum antar tata hukum atau yang hukum perselisihan, kita bisa melihat salah satu prinsip salah satu teori yang apabila kita pelajari itu pasti akan ditambahkan dengan praktek pengadilan seperti apa, gitu ya. Dan itu tuh selalu ada. Kenapa? Karena memang karena undang-undang khusus HPI-nya nggak ada. Kalau gitu kita belajar HPI-nya dari mana? Kita belajar teori, belajar prinsip, dan kemudian melihatnya dari praktek peradilan. Makanya di sini permasalahan pokoknya ini memang akhirnya apa yang kita selalu mencari kepastian dari praktek pengadilan, dan itu adalah permasalahan pokoknya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari perkembangan global dan ASEAN gitu ya, kita mau kemana gitu ya? Karena hidup ini bersaing, Indonesia harus bersaing di kancah global, di kancah ASEAN. Akhirnya inilah yang menjadi permasalahan pokok dari ASEAN, dari Indonesia. Nah, memang kalau misalnya ditanya RUU HPI itu untuk apa gitu ya? Urgent-nya untuk apa? Ada beberapa yang kemudian kita bisa katakan kita katakan begini Bapak Ibu, kepastian hukum dalam hubungan lintas negara, perlindungan WNI dalam kepentingan nasional di luar negeri. Nah, ini kan satu hal yang kayaknya jargon-jargon yang biasa kita sudah dengar ya. Dan kemudian kalau kita lihat kepastian investasi dan perdagangan internasional, ini berarti urusannya dengan hukum bisnis, bahwa harus ada kepastian hukum, apalagi di bidang investasi dan perdagangan, serta yang perlu adalah harmonisasi hukum baik di lingkungan ASEAN maupun di dunia internasional. Nah, ini yang diperlukan buat Indonesia, gitu ya. Ada kepastian hukum, perlindungan WNI, tapi juga kita perlu memberikan perlindungan bagi warga negara asing, gitu ya, yang ada di Indonesia. Ini yang diperlukan secara umum. Kenapa kita membutuhkan Undang-Undang HPI Indonesia?
Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, kalau kita bandingkan kenapa seberapa tertinggalnya sih gitu ya Indonesia. Negara kita bisa melihat negara lain itu sudah melakukan kodifikasi modern HPI itu misalnya ya di Belanda itu tahun 2001 dengan mereka melakukan apa namanya undang-undang HPI namanya White Conflict Rechten. Jadi hukum perselisihan, undang-undang hukum perselisihan. Nah, di Jepang ini udah ada namanya HORE atau Act of General Rules for Application of Laws tahun 2006 gitu. Di Uni Eropa itu ada Rome First and Second Regulations, dan kita juga bisa lihat sementara, coba teman-teman bayangin, ini udah tahun 2001, tahun 2006, sementara Indonesia masih menggunakan kerangka yang tadi EB3 itu Algemene Bepalingan van Wetgevik tahun 1847. Nah, ini apa kabar gitu ya? Apa kabar Indonesia? Itulah yang menyebabkan kita butuh undang-undang HPI Indonesia gitu ya. Dan nggak ada yang lain. Nah, tetapi kemudian ada satu yang kita perlukan di Indonesia ini yaitu kalaupun kita punya undang-undang HPI, kalaupun ada, apa tujuannya gitu ya, karena kalau misalnya tujuan undang-undang investasi apa, memberikan kepastian hukum gitu ya, memberikan perlindungan kepada investor asing, tidak ada komitmen dari negara bahwa tidak akan dilakukan ekspropriasi misalnya gitu. Nah, kalau HPI itu seperti apa gitu ya. Nah, memang yang kemudian saya dapatkan di sini, yang kemudian relevan dengan Undang-Undang RUU HPI Indonesia itu ada 6 gitu ya. Setidaknya ya, saya kira masih mungkin ada beberapa yang lain, dan memang ini adalah hal-hal yang memang sangat terkait dengan RUU HPI kita. Yang pertama itu dari Prof. Sudarko Gautama yang mengatakan untuk menjamin kepastian hukum. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena kalau kita karena kita memang tradisinya agar menjadi hukum yang berlaku. Begitu. Tetapi kalau misalnya keadilan yang disebutkan sebagai menegakkan keadilan substantif, itu ya memenuhi perasaan keadilan dari para pencari keadilan. Jadi kalau kita lihat di sini, harusnya harus diberikan kesempatan kepada semua sistem hukum yang ada, satu kesempatan yang sama untuk menjadi opsi, untuk menjadi salah satu pilihan bahwa hukumnya itu akan menjadi hukum yang berlaku. Gitu. Jadi menjadi opsi yang adil, gitu ya. Tapi kemudian bukan itu keadilan, itu salah satu prosesnya ya, keadilan dalam berprosesnya gitu. Tapi kemudian Prof. Wiryono mengatakan di sini ternyata keadilan substantif itu tetap menjadi tujuan hukum perdata internasional Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu adalah menjaga ketertiban hukum nasional atau national order yang kemudian kita bisa melihat ini dari pendapatnya Prof. Kusno dan Prof. Supancana. Yang kemudian kalau kita lihat nanti di dalam RUU HPI itu terlihat ada institusi atau teori ketertiban umum yang kemudian disebutkan di dalam RUU HPI, nanti termasuk di dalamnya kaedah super memaksa atau yang kita sebut sebagai mandatory rules. Nah, dua teori ini adalah dua teori yang di HPI selalu berkaitan dengan kebijakan nasional atau kepentingan nasional atau dasar-dasar asasi suatu bangsa. Sehingga kemudian itulah yang dipakai, yang dipergunakan untuk menjaga ketertiban hukum nasional.
atau dibilang kita sebut di sini sebagai penjaga national legal order. Nah, kemudian kalau Lun ini adalah presiden dulu beliau adalah presiden HCCH yang kemudian mengatakan sebenarnya HPI itu secara global dipergunakan untuk mendukung pembangunan dan hubungan internasional yang adil. Dan kemudian ditambahkan juga bahwa ini adalah HPI ini, Undang-Undang HPI ini dipergunakan untuk membangun identitas dan kedaulatan hukum Indonesia. Karena dia adalah ciri khas Indonesia, HPI Indonesia, gitu ya. Maka itu disebut sebagai membangun identitas dan kedaulatan hukum Indonesia. Nah, satu hal yang sangat penting yang menurut saya juga sangat diperlukan kita pikirkan atau kemudian para ahli HPI itu pikirkan adalah tujuan decisional harmony. Bahwa ada satu harmonisasi mengenai putusan hakim yang diputuskan oleh pengadilan lokal, gitu ya. Jadi kalau misalnya Prof. Gautama mengatakan decisional harmony itu seperti ini. Dimanapun forumnya, gitu ya, dimanapun forumnya, sebenarnya putusannya itu tidak akan berbeda. Kenapa? Karena hukum yang ditunjuk sama, gitu ya, sehingga sehingga keputusan yang dihasilkan oleh hakim itu tidaklah berbeda, gitu. Nah, hal inilah yang kemudian akhirnya akan akan menyingkirkan keinginan forum shopping, ya, belanja. Jadi saya akan pergi ke forum yang menguntungkan saya. Nah, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada decisional harmony. Inilah yang diharapkan oleh Undang-Undang HPI secara global, Undang-Undang HPI Indonesia juga secara khusus. Nah, ini yang diharapkan supaya keenam hal ini terjadi dengan adanya HPI Indonesia. Nah, pembentukannya apa saja? Nah, kalau di sini disebutkan, tadi ya saya sudah mengatakan, decisional harmony ini yang sangat diharapkan adalah ketika forumnya di mana saja, gitu ya, forumnya apa saja, gitu ya, forumnya di mana saja, di pengadilan mana saja, tapi ketika hukum yang ditunjuk, hukum yang berlaku itu adalah sama, maka putusannya sebenarnya nggak akan terlalu jauh berbeda kan ya. Jadi sehingga kemudian yang diharapkan itu adalah di dalam RUU HPI ini kerangka normatif apa yang diatur itu ada 3 sebenarnya sebagai ruang lingkup hukum perdata internasional di Indonesia, gitu ya. Setidaknya ada 3 karena kemudian kalau kita lihat ini adalah kita bicara mengenai choice of law, mengenai hukum yang berlaku, begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada choice of jurisdiction mengenai forum yang berwenang untuk mengadili perkara. Atau mungkin kadang-kadang secara teori orang suka bilang itu kebalik tuh, mestinya forum yang berwenang dulu dong. Karena kalau dibilang bagaimana suatu forum bisa mengatakan memikirkan hukum yang berlaku sebelum menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili perkara. Jadi kadang-kadang ada yang menaruh urutan ini sebagai choice of jurisdiction dulu baru choice of law, gitu ya. Tapi buat secara urutan biasanya orang mengatakan choice of law dulu, choice of jurisdiction dan kemudian akan dibicarakan juga mengenai recognition and enforcement of foreign judgment. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Nah, putusan ini bisa macam-macam, teman-teman. Putusan itu bisa arbitrase asing, gitu ya. Nah, sekarang ini juga berkembang, teman-teman. Ada yang namanya mediasi, ya. Mediasi, dan bagaimana kalau mediasi itu disepakati, kan itu menjadi putusan, menjadi perjanjian. Tapi perjanjiannya ditetapkan oleh pengadilan, berarti jadi penetapan. Oh, itu harusnya jadi keputusan ya. Tapi kalau keputusan kan ada di Indonesia ada 436 RV ya. Berarti kan nggak boleh berlaku ya. Lalu bagaimana dong ya gitu. Jadi teman-teman kita lihat bahwa sebenarnya kita memang sudah sangat membutuhkan
undang-undang HPI ini dan apa namanya sudah nggak ada lagi waktu, udah nggak ada lagi waktu gitu ya. Kalau memang mau terus-terusan begini ya nggak apa-apa sih, akan hidup, tetap hidup. HPI itu akan tetap ada, tetapi akan menjadi apa namanya Indonesia itu tidak menjadi apa namanya friendly dengan HPI gitu ya. Maka kemudian kalau kita lihat inilah yang kita butuhkan di dalam apa namanya di dalam Undang-Undang HPI Indonesia. Nah, apa saja yang kalau kita lihat di sini, apa saja yang diatur di dalam HPI Indonesia? Nah, ini ada kalau saya bagikan di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam RUU HPI ini ada apa namanya? Ada 10 bab gitu ya, ada 10 bab. Dan setiap babnya itu ada apa namanya? Ada topik-topiknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama itu adalah ketentuan umum gitu ya, yang kemudian berisi mengenai definisi secara umum. Tapi juga kalau dibilang undang-undang nggak mungkin definisi umum ya. Nah, itu adalah definisi yang akan dipergunakan dalam kerangka pembahasan HPI dalam undang-undang itu, dalam rancangan undang-undang itu. Nah, di bab 2 kita berbicara mengenai subjek HPI gitu, subjek HPI. Nah, kalau kita lihat di sini dalam subjek HPI sampai di semua ini yang kemudian dari bab 1 sampai bab 7 itu adalah adalah aturan-aturan mengenai hukum yang berlaku gitu ya. Misalnya ketika kita bicara subjek HPI di sini hukum yang berlaku untuk menentukan status personal orang dan perkumpulan itu hukum yang mana gitu ya, itu prinsip yang mana. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa di dalam hal ini untuk orang itu kemudian kita masih mempergunakan prinsip kewarganegaraan, tetapi kemudian dibantu dengan prinsip yang lain. Namanya bukan prinsip domisili, tetapi yang dipakai itu titik taut yang paling substansial dan real, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sana itu untuk warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia berlaku prinsip kewarganegaraan. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia ya dengan orang-orang yang punya dua kewarganegaraan? Yang berlaku adalah kewarganegaraan yang paling aktif dan efektif, gitu ya. Nah, kalau dengan yang perkumpulan bagaimana? Yang perkumpulan berlaku prinsip place of incorporation. Hukum yang berlaku adalah hukum di mana yang kemudian menjadi dasar pendirian mereka, gitu ya. Dan kemudian di mana mereka berkedudukan. Nah, termasuk di dalamnya sini ada di bab 3 ini mengenai hukum yang berlaku untuk hukum keluarga, gitu ya. Bapak Ibu semua pasti sudah apa namanya teman-teman pasti udah familiar dengan undang-undang perkawinan. Tapi di sini teman-teman kalau di dalam undang-undang perkawinan itu ada perkawinan campuran gitu ya, ada perkawinan campuran yang kemudian dibahas di pasal 57 gitu ya. Dan kemudian ada perkawinan di luar negeri gitu ya. Nah, di sini juga diatur di undang-undang ini mengenai hukum manakah yang berlaku bagi perkawinan yang memiliki unsur asing begitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga di sini nanti juga diatur mengenai hubungan orang tua dan anak, hubungan orang tua yang anak. Kemudian nanti kita bisa melihat apalagi ini hubungannya itu akan diatur oleh hukum yang mengatur perkawinan tersebut. Apalagi kalau diatur mengenai orang tua dan anak biasanya itu akan diatur hukumnya si bapak, ya. Nah, bagaimana untuk perwalian pengasuhan anak dan pemeliharaan anak, gitu ya? Kalau yang ini kita bisa lihat dibilang hukum yang berlaku yang mana. Tetapi ada satu perkembangan yang menurut saya Indonesia juga sudah
Kalau dibilang di tadi kalau saya bilang kita masih pakai Algemene bepalingan Van Wetgeving loh ya, pokoknya tua banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, mengenai anak, Indonesia tuh sudah benar-benar sebenarnya sudah mengikuti perkembangan yang baik tentang anak, seperti prinsip the best interest of the child itu diatur di sini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat RUU di sini juga mengatur mengenai apa namanya melihat bukan mengatur ya, melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam prinsip-prinsip yang ada mengenai keluarga gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat mengenai pengasuhan anak atau melihat hubungan orang tua anak, di sini ada juga pembicaraan mengenai joint custody gitu ya. Bagaimana dengan hak benda dan hak kebendaan? Di sini kita bisa lihat Pasal 17AB Lex Resite itu masih dipergunakan. Gitu. Tetapi kemudian kalau kita lihat terhadap hak kebendaan, terhadap hak kebendaan atau benda yang tidak tetap atau benda bergerak, maka ini yang berlaku adalah mengikuti orang yang menguasainya. Gitu ya. Jadi kita masih menggunakan prinsip-prinsipnya. Nah, di pewarisan ini menjadi salah satu hal yang sangat spesifik di sini. Kenapa? Karena pewarisan itu secara teori di dalam status personal, dia tidak termasuk di dalam status personal. Tetapi kalau kita bicara hak, siapakah yang dapat disebut sebagai ahli waris, itu pasti terkait dengan status personal. Gitu ya. Maka kemudian pewarisan ini seperti masih mengikuti sistem yang dahulu bahwa dia adalah hukum untuk mengalihkan harta kekayaan gitu yang setelah seorang meninggal kepada ahli warisnya. Dan kalau kita lihat di sini ada aturannya sendiri gitu ya. Kalau kita lihat di pewarisan ini kita bisa melihat prinsip yang utama adalah hukum yang berlaku bagi pewarisan adalah hukum si pewaris. Gitu. Nah, untuk perbuatan melanggar hukum, nah ini teman-teman ada satu perkembangan di dalam dunia HPI ini bahwa PMH itu kan sekarang mulai berkembang banyak ya. Ada yang PMH karena lingkungan, ada PMH yang ternyata sudah berkembang jadi perlindungan konsumen atau yang lain-lain. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, perbuatan melawan hukum di sini yang muncul adalah tetap Lex loci delicti komisi, tempat di mana perbuatan hukum tersebut terjadi atau dilakukan, tetapi dengan memperhatikan perkembangan bahwa hukumnya itu mulai bisa bergeser juga di mana kerugian menjadi hukum yang berlaku itu adalah hukum di mana kerugian itu timbul. Nah, salah satu juga, ini yang ada bab 6 ini, perjanjian, yang di perjanjian ini teman-teman bisa lihat, inti utama dari perjanjian yang berlaku di sini adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Tetapi kemudian teman-teman, prinsip ini, kan kalau secara teori dibatasi, pembatasannya itu ada 4 yang utama. Pembatasan yang pertama, dia tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yes, diatur di bab ini, gitu ya. Kemudian dia tidak boleh bertentangan dengan kaedah super memaksa atau mandatory rules, yes, ini juga diatur di sini. Kemudian kalau kita lihat juga dia tidak boleh berubah menjadi penyelundupan hukum dan hanya benar-benar untuk perjanjian, tidak termasuk untuk hukum keluarga. Jadi kalau kita lihat batasan-batasan itu, semua batasan-batasan itu sesuai dengan teori yang ada. Jadi bab 6 ini kita sesuai dengan teori yang ada. Nah, bagaimana dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing? Nah, ini karena akarnya sistemnya itu masih 436 RV, maka kemudian kita tidak akan mengatakan bahwa putusan pengadilan asing itu tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Enggak begitu. Di sini kita akan mengatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat dilaksanakan dengan syarat, gitu ya, syarat bahwa memang negara di mana putusan itu dikeluarkan memang punya perjanjian dengan Indonesia, gitu ya. Dan kemudian nanti putusan yang terakhir itu adalah
yang ke-10 itu adalah ketentuan penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita lihat gitu ya, di sini dari bab 1 sampai bab yang ke-7, ini kita sudah bicara tadi ya, choice of law-nya, kalau kita lihat ruang lingkupnya, ini adalah choice of law, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, yurisdiksi, ini adalah kita bicara mengenai yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia. Jadi di sini kita juga bisa melihat nanti bahwa mengapa pengadilan berwenang untuk mengadili perkara, alasan-alasan mengapa pengadilan juga menolak perkara, gitu ya teman-teman. Di sini ada beberapa alasan. Bahkan nanti teman-teman bisa lihat bahwa perkembangan ini saya angkat topi dengan para penyusun, karena mereka para penyusun ini juga memperhatikan perkembangan yang terjadi di Belanda gitu ya, yang mengatakan bahwa yurisdiksi internasional itu bisa berlaku juga gitu ya, alasan-alasan pembatalan atau alasan-alasan penolakan yang terjadi di Belanda itu, kalau di kita kan pasal 436, di Belanda itu pasal 431 RV, kemudian disimpangi dengan satu putusan dengan mengatakan bahwa putusan pengadilan asing itu bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada gitu. Di sini ada. Jadi teman-teman, RUU HPI ini sangat merangkum perkembangan-perkembangan yang ada di dunia HPI yang di luar sana gitu ya, sehingga sebenarnya ini akan sangat memudahkan bagi kita semua. Kalau di bab 10 ini kita bisa lihat ini adalah mengenai recognition and enforcement. Jadi kalau kita lihat di sini, kerangka normatif nasional secara teori yang ada untuk HPI Indonesia sudah ada di dalam HPI Indonesia ini, gitu ya. Jadi kalau dari secara teori udah cukup gitu ya, sudah cukup. Apalagi nanti kalau kita lihat satu persatu, sebenarnya teori-teori yang ada yang kemudian dari dari tahun 60-an di mana Prof. Sudargo Gautama sebagai Bapak Hukum Perdata Internasional Indonesia menulis di dalam 8 bukunya mengenai buku seri beliau yang sangat terkenal itu, mengenai teori-teori HPI Indonesia diterapkan di dalam RUU sini, ditambahkan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun di dunia internasional. Nanti teman-teman bisa melihat misalnya, di dalam hukum keluarga ini kita melihat perkembangan yang ada juga di HCCH. HCCH itu apa? HCCH itu adalah organisasi internasional yang kemudian berusaha mengharmoniskan hukum perdata internasional di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa membayangkan sebenarnya kalau kita menyusun undang-undang HPI Indonesia ini udah diperhatikan kemana-mana gitu ya, sampai ke internasional juga gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga teman-teman mengenai pengakuan dan pelaksanaan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita masih membicarakannya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Kalau sementara arbitrase sudah ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, untuk yang lainnya memang belum ada. Kalau misalnya karena gini, ada perkembangan orang-orang sekarang mulai bertanya, kalau ICC gimana? International Commercial Courts itu bagaimana gitu ya? Terus kalau dilakukan perbandingan bagaimana gitu ya. Nah, di sini sudah diatur kalau yang namanya pengadilan, ya kita pergunakan memang bisa diakui, tapi bersyarat gitu ya. Kalau dia memang perjanjian, jatuhnya di pasal 6 dong, di bab 6 dong, gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat bagaimana RUU HPI ini sebenarnya kalau ditanya dari tujuan awal gitu ya, apalagi tujuan awalnya itu decisional harmony, maka kemudian menunjukkan hukum yang dilakukan oleh rancangan undang-undang HPI Indonesia ini, menurut saya sudah
sudah cukup memperhatikan perkembangan-perkembangan HPI di dunia, yang kemudian kalau kita lihat berarti RUU HPI Indonesia ini sudah cukup untuk apa namanya, kalau sekarang ini dia sudah cukup untuk merangkum semua teori yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Kenapa bisa begitu gitu ya? Dan teman-teman kalau kita lihat dari sejarahnya, RUU ini juga bukan satu yang kemudian tiba-tiba dalam 6 bulan, 3 bulan juar ada gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebenarnya dari tahun 1983 oleh Tengku Radi dengan Prof. Sudargo Gautama, RUU HPI ini sudah mulai dibuat gitu ya. Dan dari tahun 83 ini kalau kita lihat ada perubahan, ada ada perubahan-perubahannya sampai kemudian RUU HPI ini ada versi yang pertama itu versi tahun 87 atau tahun 97 atau tahun 98. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, tahun 2015, Bapak Supancana itu kemudian oleh BPHR ditunjuk sebagai ketua RUU HPI untuk memperbaharui RUU HPI gitu ya. Dan kemudian dari tahun 2015 itu disusun kembali gitu, disusun kembali sampai kemudian kalau yang ada di saya gitu ya, kalau yang saya punya ini adalah RUU HPI terakhir yang kemudian draftnya itu saya punya per tahun 2023 gitu ya. Waktu itu di kampus di FAUI ada seminar, juga ada seminar RUU HPI seperti ini, dan kemudian salah satu tim anggota penyusun tim RUU HPI ini karena sudah masuk di prolegnas waktu itu, cuman prolegnasnya bukan yang segera tapi yang menengah, itu kemudian membagikan RUU HPI ini. Dan Mohon maaf Ibu Tiarma, ya, diberikan waktu 2 menit untuk bisa menyelesaikan materinya. Terima kasih. terima kasih banyak. Emang ini udah mau selesai juga. Jadi satu harapan saya adalah RUU HPI ini sudah masuk prolegnas dan mudah-mudahan bisa disegera untuk disahkan. Kalaupun misalnya memang perlu ada perbaikan atau misalnya ada beberapa pasal yang dirubah, saya rasa itu juga tidak terlalu masalah karena menurut saya RUU HPI yang sekarang ini sudah cukup baik dan sebenarnya sudah siap juga untuk disahkan dan dilaksanakan. Demikian dari saya yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Tiarma, sebesar-besar kepada Ibu Tiarma atas pemaparan yang begitu komprehensif dan memberikan banyak wawasan bagi kita semua. Saya dari pagi ini belum makan Bu, jadi saya pas mendengar materi Ibu rasanya daging banget Bu, saya langsung kenyang Bu karena saya makan. Saya pikir Jadi ya dari penjelasan yang puyeng-puyeng. jadi makanya setelah Ibu makan materi saya langsung kenyang dengan daging-daging Ibu kasih. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Kayak dari penjelasan yang disampaikan kita dapat memahami bahwa pembentukan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional bukan hanya upaya normatif semata ya, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih berdaulat dan relevan dengan dinamika global saat ini. Mungkin kita langsung berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Tiarma, dipersilakan untuk menekan tombol raise hand atau mungkin menuliskan pertanyaan di kolom chat di Zoom. Kami sangat mendorong partisipasi teman-teman agar diskusi ini dapat berlangsung dan lebih interaktif. Sembari menunggu pertanyaan nih, karena ternyata ada yang bertanya. Oke, mungkin saya boleh kasih floornya ke Muhammad Adim Zain. Mungkin boleh bertanya. Bisa didengar ya suara saya? Terdengar, Pak? Bisa didengar ya? Saya bertanya kepada narasumber. Kebetulan saya praktisi, jadi sudut pandangnya bukan sudut pandang di mahasiswa lagi, karena lebih banyak di mempraktekkan hukum perdata ini. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau dilihat dari materi muatan di dalam rancangan undang-undang yang
Ibu narasumber tadi sampaikan, itu kan secara praktek hampir sebagian besar sudah diakomodir. Tapi memang keberadaannya terpecah-pecah, seperti perlindungan konsumen ada sendiri, kemudian sampai kemudian termasuk lingkungan hidup, baik perdata maupun perdata lingkungan hidup dan yang lain juga ada sendiri. Bahkan kalau saya kebetulan praktekkan itu juga misalnya menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan misalnya hak asuh antara orang Indonesia dengan orang luar negeri, mereka menikah, kemudian karena ditemukan bahwa mereka cerai, yang ditemukan itu kesalahannya pada yang orang Indonesia, hak asuh itu apakah boleh jatuh kepada orang luar negeri? Kebetulan hak asuhnya itu atas anak angkat, yang diangkat itu orang Indonesia juga. Itu kan peraturannya sebenarnya sudah ada sekarang kalau dilihat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian di dalam HPI itu nanti akan membatalkan semua aturan-aturan yang sudah ada, kemudian menjadikan dia seperti modifikasi KUHP begitu, atau seperti apa bayangannya? Atau hanya memperkuat yang sudah ada? Dan satu lagi sebenarnya saya agak bingung karena biasanya kan di Indonesia kecenderungannya hukum formil dan hukum material itu kan dipisah. Nah, tadi yang disampaikan itu kan ada jurisdiksi, ada choice of forum dan yang lain. Itu kan masuk kepada ranah hukum formil atau hukum acaranya. Nah, ini nanti bayangannya ke depan seperti apa? Apakah nanti dia masuk ke sana atau tidak? Karena bersamaan tahu saya juga sedang dibahas hari-hari ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata itu. Kalau seperti itu, saya ingin lihat sebenarnya kira-kira ke depannya mau seperti apa. Kalau sudah ada di semua undang-undang juga, apakah masih urgent atau tidak untuk diatur hukum perdata internasional? Atau ada titik pembedanya? Misalnya saya membayangkan kejadian kebakaran di Singapura, Malaysia. Meskipun seringkali yang kebakaran di Indonesia sih. Tapi kemudian kita menggugat kebakaran itu karena kita merasa misalnya itu sampai kepada Rio bahkan sampai ke Jakarta akibat kebakaran itu kita menggugat itu di pengadilan Indonesia seperti itu apakah boleh atau tidak. Yang terbaru ini kan deklarasi soal lingkungan hidup itu kan juga sudah diakui oleh PBB sebagai satu entitas tersendiri dia. Bayangannya seperti apakah itu bisa atau tidak, apakah masuk ke ranah itu atau ke depan bahkan saya ingin tahu kan apakah dengan adanya hukum ini sendiri apakah entitas itu juga mengakui entitas non manusia dan badan hukum seperti AI. AI itu kan sejauh ini bukan badan hukum tapi bisa juga punya efek yang besar misalnya ketika orang mengendaraan Tesla tapi kemudian nabrak kayak gitu padahal itu otomatis kayak gitu yang digugat siapa kan itu AI seperti itu sementara Tesla-nya sendiri sudah jual putus seperti itu lah yang seperti itu apakah kemudian ke depan akan diatur atau tidak di dalam hukum perdata internasional begitu pertanyaan saya terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Ibu Tiorma untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Adib Zain. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Adib. Terima kasih untuk komprehensif sekali pertanyaannya yang jadi sebenarnya RUHP ini mau kemana gitu ya. Ini memang jadi semacam perjalanan di tengah-tengah ya Pak ya. Kita mau mengatakan kita harusnya kodifikasi menjadi, kalau kita mau kayak agak Belanda gitu ya, seharusnya kita menjadi BW itu jadi buku kesekian gitu ya, termasuk di dalamnya RUHPI ini mungkin HPI ini menjadi buku kesekian dari undang-undangnya. Tetapi memang kalau kita lihat HPI ini kan memang sudah kejadian karena dia memang tidak pernah bukan tidak pernah ya, perhatian terhadapnya itu sangat kecil sehingga kemudian aturannya sudah banyak sekali scatter di mana-mana. Bener banget kayak Pak Adib bilang tadi.
Kalau kita lihat di penerbangan, di Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 9, nomor 2 tahun 2009, di situ pilihan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penerbangan sudah diatur di sana. Untuk ITE, di Undang-Undang ITE di sana sudah diatur juga tuh pilihan hukum gitu ya. Jadi apakah kemudian dengan melakukan RUU HPI ini terus jadinya yang lainnya mau bagaimana? Nah, sejauh kalau ditanya seperti itu, Pak, sejauh ini secara prinsip sih masih berjalan bersamaan, linier, harmoni gitu. Jadi kalau misalnya pun kalau misalnya pun disahkan, tidak ada siapa yang tidak ada seperti yang satu melanggar yang lain gitu. Tetapi memang akan jadi persoalan kalau kemudian sudah diatur, kenapa jadi ditarik lagi di RUHPI gitu ya. Nah, itu memang yang akhirnya masih di dalam proses, kalau setahu saya ya Pak, itu ada di dalam proses di proses harmoni di BPHN. Jadi kalau dari saya nggak bisa kasih jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua itu mengenai hukum acara perdata. Nah, seingat saya ini juga jadi pertanyaan Pak Adib. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian mau mengatakan kalau ada hukum acara perdata yang ada unsur asingnya, apakah memang masuk HPI atau memang mau masuk ke hukum acara perdata gitu ya. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya bagusannya masuk ke mana gitu. Nah, tapi karena kemudian kita mau waktu pas dilihat di di RUU-nya, kemudian kita mengatakan bahwa hukum acara perdata internasional itu kan memang ada kayak tentang apostie, seperti yang di konvensi HCCH itu ada taking evidence, ada services, ada beberapa yang kemudian hal-hal yang perlu dilakukan di pengadilan, tapi ada unsur asingnya, sehingga akhirnya daripada nggak diatur di sana di KUHP, kita taruh aja di dalam Undang-Undang HPI ini. Kalau misalnya memang mau di take out untuk diambil di KUHP, monggo silakan. Yang penting diatur. Kalau itu pendapat saya, karena yang penting diatur gitu. Jangan sampai nggak diatur. Kalau nggak diatur orang bingung kan ya. Ini nanti dasar hukumnya apa gitu. Nah, sehingga waktu itu seingat saya, kalau ini memang karena kami berpikirnya mengenai, ini kan dari saya waktu itu jadi anggota API HPI ya Pak ya, masuk di sana. Saya ingat waktu itu Pak Bayu Seto mengatakan, ya kita atur aja dulu di sini, kita tulis di sini, tapi kalau ternyata di dalam KUHP itu sudah diatur, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, jadi kalau ditanya seharusnya di mana, ya itu nanti prosesnya di harmonisasi itu aja Pak, di harmonisasi peraturan perundang-undangan. Begitu. Lalu tadi pertanyaannya tadi Bapak banyak soalnya. Udah beberapa tuh ya Pak ya, terjawab ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak yang belum terjawab? Tadi yang ingin Mohon saya maaf, mohon tanyakan, maaf, Jim. mohon maaf. Mungkin dikarenakan waktu yang terbatas dan kita ada sesi selanjutnya dengan narasumber yang kedua, mungkin jawaban Bu Turama akan mengakhiri sesi Q&A pada hari ini ya. Iya, terima Ya. kasih. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Tuarma atas penjelasan dan diskusi yang begitu bernilai, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga pembahasan yang telah kita dengarkan dapat memperluas pemahaman kita semua tentang arah pembaruan hukum perdata internasional dan pentingnya membangun sistem hukum nasional yang berdaulat serta adaptif terhadap tantangan global. Hadirin sekalian, kini kita akan mencoba melihat dari sisi yang lebih aplikatif bagaimana arah kebijakan ini dapat diterjemahkan dalam praktik hukum nasional dan internasional, serta sejauh mana RUU HPI mampu menjembatani kebutuhan hukum global dengan nilai-nilai hukum Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMH. Beliau merupakan dosen hukum di Universitas Bina Nusantara, Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Iblam School of Law, serta dosen tamu di Tung Hai University Taiwan. Bapak Reza menyelesaikan pendidikan doktoral sebelum usia 30 tahun dan aktif berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Mulai dari menjadi delegasi Harvard World Model United Nations di Belanda, Stockholm Model United Nations di Swedia, hingga pembicara pada Simposium International Southeast Asian Investment Market and Legal System Forum di Taiwan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA. Kepada Mas Zaki, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, makasih Fabian.
Ibu Tiur ini pakar hukum perdata internasional dari hukum UI. Ini kawan di Asosiasi ISIL. Tadi ada Pak Adib, ini kawan dari UGM. Terima kasih udah hadir. Nampaknya di sini juga ada dosen-dosen Fakultas Hukum di beberapa kampus di Indonesia. Ada Mas Dodi tadi saya lihat dan lain-lain. Ini juga pakar-pakar ini. Jadi izin saya juga uh, izin belajar dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Ilsa, makasih Bu Kajur dari Business Law Binus University yang sudah memfasilitasi karena diskursus soal HPI itu mungkin tidak sederas dengan isu KUHP, KUHAP dan sebagainya, tetapi amat genting dan penting ya karena 10 tahun terakhir Indonesia itu kan terus menggenjot investasi ya, kemudian interaksi antar bangsa itu makin kencang, kita itu makin agresif melakukan naturalisasi pemain di tim nasional Indonesia meskipun belum berhasil masuk Piala Dunia. Itu semua hukum perdata internasional. Bahkan kalau kita kemudian bernostalgia kembali ke belakang, memang kita tahu bahwa pada saat itu hukum perdata internasional di era kolonial itu kan memang dibagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan Eropa, ada golongan Timur Asing, ada golongan pribumi yang kemudian pada saat itu memang golongan Eropa dan golongan Timur Asing itu menggunakan apa namanya sumber hukum dari Belanda, Wetboek van Kophandel misalnya gitu, termasuk juga Burgerlijk Wetboek. Tetapi untuk pribumi itu masih pakai hukum adat, ya. Sampai kemudian kita pasca kemerdekaan kita punya apa namanya beberapa undang-undang dan lain sebagainya yang kemudian ikut menyokong ya soal perdata umum kita karena kemudian kita kenal itu sebagai perdata khusus beberapa undang-undang yang kemudian kita percaya. Ini persis ketika beberapa hari yang lalu saya datang ke Ambarawa nyobain naik kereta api pertama Indonesia tahun 1907. Jadi kata guide-nya itu dia bilang begini, kalau sekarang itu kereta api ada kereta ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Zaman dulu itu ada kereta 1, 2, dan 3 katanya gitu kan. Jadi sama dibagi juga, ada Eropa, ada golongan Tionghoa, Timur, termasuk juga pribumi gitu ya. Jadi kita melihat bahwa pengelompokan itu terjadi pada saat dulu dan hari ini memang kita ada kerumitan untuk bisa mencoba tadi bahasa Butiur itu mengharmonisasikan. Pak Adib tadi pertanyaan yang menarik gitu soal ini mau dibikin kayak gimana karena di dalam hukum perdata internasional itu memuat beberapa aturan yang bisa jadi sudah diatur dalam beberapa undang-undang. Nah, saya coba melihat bahwa saya ingat di tahun 2020 awal ketika apa undang-undang Cipta Kerja pada saat itu dirancang, saya waktu itu mengkritik tentang emang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang katanya Omnibus Law memang ada ya dasar hukumnya kita bisa bikin Omnibus Law di Indonesia. Ah, itu pertanyaan pertama saya sebelum undang-undang itu jadi kan. Nah, ternyata direspon oleh pemerintah dan akhirnya apa? Kalau kita lihat di dalam tata urut undang-undang tata urutan perundang-undangan kita ya sampai yang 2022 tuh terakhir masuk tuh disebutnya metode omnibus. Masuk akhirnya di sana. Sampai kita punya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Jadi artinya memang kita ini membuat sesuatu yang tidak punya legal basisnya. Nah, dulu sempat kita alami di Cipta Kerja, omnibusnya digembar-gemborkan, tapi nggak punya landasannya kita bikin omnibus di Indonesia. Walaupun dulu ada yang cerita bahwa UPA itu kan omnibus gitu ya. Dulu juga pernah ada undang-undang harmonisasi perpajakan omnibus dibilang gitu. Tapi kemudian kita punya satu pendapat lagi bahwa ini baru kali pertama kita pakai omnibus. Ya, kemarin lahir ada harmonisasi perpajakan, Cipta Kerja, IKN dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang menarik kalau kemudian kita sebut ini RUU Hukum Perdata Internasional sebagai metode omnibus. Dia menggabungkan segala macam undang-undang yang kemudian masuk di dalamnya. Tapi belum cukup variatif nih produk RUU HPI versi 2023. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saya tuh mendefinisikan dalam buku saya di hukum internasional itu bahwa hukum perdata internasional itu ada kodifikasi.
hukum nasional yang bisa jadi dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu misalnya kita lihat di era-era mungkin Orde Lama, Orde Baru, nikahin wanita usia 14 tahun itu mungkin masih boleh-boleh saja. Tapi ketika kemudian kita bicara menikahi perempuan usia 14 tahun bisa jadi persoalan. Karena di Undang-Undang Perkawinan versi terbaru misalnya di 2019 itu sudah menyebutkan bahwa usia perkawinan itu minimal usia 19 tahun. Artinya selaras dengan apa yang kemudian saya definisikan soal hukum perdata internasional itu, dia kodifikasi hukum nasional tapi dia mengikuti pada perkembangan zaman. Bisa jadi dulu aturannya 14 tahun boleh, hari ini dia udah nggak jadi sudah dilarang karena undang-undang udah bicara lain. Begitupun juga dengan bagaimana perkawinan campuran. Ketika kita menikah dengan antar bangsa ini yang berbeda, bisa jadi di negara si laki-laki itu usia 14 tahun boleh, tapi di negaranya si perempuan itu tidak boleh. Nah, ini yang model-model seperti ini kemudian menjadi satu tantangan bagi penerapan hukum perdata internasional karena kita tahu bahwa ada dua tokoh yang punya pendapat berbeda, misalnya Fonsafini dan Mancini. Fonsafini itu kan bilang bahwa harusnya hukum perdata internasional itu berlaku universal. Ya, sementara Mancini punya pendapat bahwa ya hukum perdata internasional itu tergantung negaranya kan, hukum nasionalnya gimana gitu kan. Itu yang kemudian makanya kita belajar tentang HPI, masalah kualifikasi, masalah Renvoy, bahkan incidental questions ya, mempertanyakan soal apakah perbuatan hukumnya itu sah atau tidak secara hukum. Ya, hukum siapa? Ya itu yang kemudian nanti akan diperbincangkan. Hukum siapa yang tadi saya katakan itu. Sama kayak pertanyaan nakal di kelas itu soal begini. Mas, bisa nggak sih perkawinan campuran itu dilakukan sesama jenis misalnya gitu? Ya kan, pertanyaan itu muncul kan di antara Joko dan Joko, bukan Joko dan Widodo, bukan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah bisa? Oh, misalnya itu yang di Jerman itu ada seleb TikTok ya yang kemudian dia menikah sesama jenis, fine aja tuh, dia dapat duit dari TikToknya, dia jual kehidupannya ya dengan pasangannya yang juga laki-laki di Jerman misalnya gitu kan. Nah, kita lihat bahwa perkawinan di luar negeri itu dalam undang-undang perkawinan kita iya diatur, diperbolehkan. Tapi ingat bahwa Mahkamah Agung itu sudah menegaskan bahwa perkawinan sesama jenis itu tidak boleh diakui di Indonesia, tidak boleh dicatat dalam Dukcapil misalnya gitu. Dan pertanyaannya ternyata tidak berhenti di situ. Ada pertanyaan yang jauh lebih nakal lagi. Dia bilang gini, perkawinan sesama jenis itu sudah dilakukan di luar negeri, lalu kemudian mereka kembali ke Indonesia. Ya, ini anggaplah sesama warga negara Indonesia, tapi nikahnya misalnya di Jerman gitu. Tapi dalam perjalanannya, salah satu dari mereka itu melakukan ganti kelamin katanya. Ini kira-kira bagaimana gitu? Kan kalau kita berkaca pada tadi aturan Mahkamah Agung, undang-undang perkawinan kita yang merujuk pada bahwa pernikahan itu antara pria dan wanita kan begitu. Nah, lalu mana yang kemudian dijadikan rujukan untuk ketika misalnya salah satunya meninggal dan mereka mengurus soal waris misalnya gitu ya, karena kebetulan yang meninggal ini memiliki aset tanah misalnya di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, lalu kemudian dia meninggalkan tabungan dan seterusnya. Ya kita lihat bahwa perbuatan hukum perkawinannya itu kan dilakukan pada saat mereka masih punya jenis kelamin yang sama. Kemudian pada saat kemudian salah satunya mengganti kelamin mereka, gitu kan? Karena ini bicara lagi soal orientasi seksual kan gitu. Ya kalau orientasi seksual dari awalnya memang sesama jenis, kenapa kemudian tiba-tiba setelah menikah mengganti kelamin? Itu kan pertanyaan. Tapi kita nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan nakal itu kan memang
akhirnya mendorong kita jadi berpikir bagaimana hukumnya menjawab itu. Karena kita jangan kemudian ada pada comfort zone yang merasa, oh iya, yang kemudian akan berjalan tuh ya paling seputar itu saja gitu. Tapi ternyata kemudian kita menemukan satu fakta empiris bahwa, oh ada loh yang kemudian saya temukan gitu ya, cerita-cerita. Jadi ketika kemudian saya angkat pertanyaan nakal tadi, muncul kemudian orang bercerita ya, saya punya teman begini-gini-gini di Thailand. Itu menarik akhirnya. Ya, itu bagaimana kemudian status apa namanya klaim dia terhadap waris dan seterusnya. Jadi memang kalau kemudian merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Indonesia, kita nggak ngomong Jerman, ya tentu saja dia tidak menjadi satu perbuatan hukum yang sah secara hukum. Artinya ketika dia meminta waris di Indonesia dengan asas lexitus misalnya atau lex recitae itu, dia tidak akan bisa mempunyai legal standing atau hak ya ke pengadilan Indonesia untuk meminta haknya tadi. Karena apa? Karena dari sisi ketertiban hukum itu sudah melanggar, dari segi norma hukum di Indonesia itu sudah melanggar, sehingga kemudian dia tidak punya alas hak untuk bisa mendapatkan tadi itu. Karena dari sejak awal dia memang sudah melawan kan apa yang kemudian diatur dalam undang-undang perkawinan kita. Bahkan dalam undang-undang perkawinan itu saya mengatakan bahwa dia agak cukup sumir gitu ya untuk apa namanya, artinya gini, agak bias maksud saya. Karena di satu sisi seolah-olah dia masih merujuk pada misalnya kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia menganggap bahwa sejak ada undang-undang perkawinan maka KHI itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau kita lihat dalam proses peradilan di pengadilan agama, berapa banyak kemudian ya gugatan itu masih mengutip kompilasi hukum Islam misalnya, selain undang-undang perkawinan dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kita lihat bahwa dalam sumber hukum yang tadi disampaikan, ya dalam konteks perkawinan sesama jenis, tapi dia campuran, itu memang dalam konteks hukum Indonesia nggak bisa diakui gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga tangkap beberapa hal di rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional ini memang semestinya pada awal RUHP ini, karena ini kan sesuatu yang tidak familiar di telinga orang Indonesia, maka asas-asas itu harusnya dimasukkan. Ya, karena ketika kita belajar soal HPI saja, nggak cukup waktu kita untuk bisa memakai asas itu dalam perkara-perkara yang konkret gitu ya. Misalnya ada lex loci celebrationis, ya, yang kita kenal dalam perkawinan di mana hukumnya diakui di tempat di mana dilangsungkan perkawinan. Tapi ternyata dalam konteks perkawinan itu nggak cuma pakai asas itu. Ada lagi misalnya asas soal kewarganegaraannya. Ada lagi soal asas domisilinya. Itu juga bisa dipakai. Karena saya selalu bilang bahwa orang yang berperkara dengan hukum perdata internasional ini pasti orang yang berduit gitu saya bilang. Gimana enggak? Apalagi kalau udah urusannya renvoy. Kalau dia melibatkan bahkan lebih dari 2 negara, 3 negara gitu ya. Itu jangankan bayangkan menyelesaikan masalahnya, mikirin untuk dia terbang dari satu negara ke negara lain dengan perkara hukum yang dari sisi waktu itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau nggak dia kaya, terus apa lagi gitu. Sementara kita aja yang mungkin rumahnya di Jakarta, sidangnya di Jakarta, itu bisa habis ongkos kita, itu baru ongkos ya, untuk menyelesaikan satu perkara di Indonesia. Jadi saya kemudian mendekatkan pada pemahaman bahwa HPI ini memang urusan orang-orang berduit nampaknya gitu kan, karena ya dia harus merogoh kocek menyelesaikan itu tidak di satu negara yang sama, bisa jadi di negara yang berbeda gitu ya. Itu pemahaman yang saya tangkap. Nah, asas-asas tadi kembali lagi itu harusnya masuk, diberikan definisi yang jelas ya, bagaimana cara memakai asas itu gitu ya, sehingga kemudian orang-orang yang tidak familiar apalagi bukan orang hukum itu bisa terbantu dengan penjelasan itu di awal gitu ya. Itu kritik saya pertama soal RUHP ini. Kemudian kita juga melihat bahwa seringkali kita menemukan soal multi level jurisdiction ya. Jadi konflik antar tata hukum.
Nah, bagaimana kemudian potensi kebingungan itu bisa dijawab oleh rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional kita. Jadi kita menemukan bahwa seringkali misalnya ada negara-negara yang punya hukum federal misalnya, atau negara bagian gitu ya, atau negara yang pakai hukum agama atau hukum adat. Nah, ini kan belum terakomodir dengan baik. Ya, karena ketika kita nyebut hukum Amerika Serikat, nah dia bisa jadi punya hukum-hukumnya sendiri di setiap negara bagian. Nah, itu bagaimana? Ya, Indonesia juga punya hukum adat. Ingat, di dalam Undang-Undang 1 2023 KUHP kita, itu akhirnya mengakomodir soal hukum adat. Ya, walaupun tidak secara detail, misalnya, oh di Baduy itu gimana, di Kalimantan Tengah itu gimana, enggak. Tapi dia memberikan ruang kepada hukum adat untuk bisa men-take over misalnya ketika ada satu peristiwa pidana yang dirasa masuk dalam kualifikasi hukum adat. Dalam hukum agama juga sama, karena saya sering juga mendapatkan pertanyaan soal bagaimana kalau misalnya dalam hukum Islam itu bicara begini. Apakah kemudian dalam hukum agama ini perlu masuk dalam hukum perdata internasional? Karena ini kita bicaranya tentang hukum negara misalnya gitu, atau bahkan hukum internasionalnya sendiri, apakah perlu masuk di sana karena ada keyakinan yang mungkin berbeda dengan keyakinan yang lain gitu. Tapi juga ada negara yang kemudian juga menggunakan hukum agama, ya. Nah, itu bagaimana kemudian kita masuk ke wilayah itu, gitu ya. Lalu kita lihat juga bahwa soal mekanisme penyelesaian sengketa, ya. Kita lihat bahwa di dalam RUU HPI ini dia kan juga mengatur soal tidak hanya pengadilan asing, tetapi juga ada arbitrase internasional. Tadi sudah disinggung juga bagaimana kita itu punya Undang-Undang 399 ya, yang dengan segala macam kompleksitasnya. Ya, bahwa juga misalnya harusnya putusan arbitrase internasional itu diakui, harusnya begitu kan. Jangan sampai tidak diakui gitu ya. Tapi kita punya state sovereignty kita, kedaulatan negara kita. Bahwa kalau dia melawan ketertiban hukum, ya, ketertiban umum, maka kita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa menolak itu. Nah, menariknya dalam hukum perdata internasional, dia menggunakan instrumen tidak hanya pengadilan saja, tapi juga arbitrase. Itu pilihan forum yang kemudian dipakai oleh para pihak. Karena kita tahu bahwa dalam hukum perdata internasional, subjeknya itu kan individu dan badan hukum, person. Ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini kita tahu perusahaan-perusahaan yang punya value besar dan punya reputasi besar, biasanya mereka lebih condong memilih forum arbitrase dibandingkan pengadilan. Nah, hukum perdata internasional itu masuk di wilayah itu juga. Ya, bagaimana kemudian dia mengatur di dalamnya. Tadi pertanyaan Pak Adib menarik juga, apakah kita bikin hukum acara sendiri? Ya kan? Sementara dalam hukum perdata internasional itu mengakui pengadilan dan juga arbitrase. Nah, ini bagaimana kira-kira gitu ya? Apakah ya udah, kalau tadi kan Bu Tiur mengatakan yang penting substansi pengaturan penyelesaian sengketanya masuk di dalam. Nanti biar undang-undang atau aturan lain itu menjawab, membantu, kira-kira gitu. Ya, kalau sekarang ada pembahasan rancangan KUH Perdata itu, ya bolehlah dimasukin soal unsur asing di dalam itu, biar kemudian bisa terakomodir. Tidak perlu kita misalnya khusus punya kitab undang-undang hukum acara perdata internasional, misalnya gitu. Lantas nanti kalau arbitrase gimana? Mau pakai apa? Apa bikin lagi sendiri? Kan enggak juga. Ya, karena misalnya di BANI punya kita sendiri, itu dia punya BANI Rules misalnya. Terakhir itu tahun berapa? 2022 gitu. Dan ini kan bisa jadi kan nggak mungkin kita bikin khusus untuk perdata internasional ya. Nah, hal-hal semacam ini memang perlu kita diskusikan. Kira-kira mana yang paling efisien, ya, yang paling efektif untuk kemudian kita atur di dalamnya. Tetapi kemudian dalam konteks pengadilan, saya mau sebut begini, bisa nggak sih si hukum perdata internasional, termasuk juga yang
menurut saya masih belum begitu kuat tuh hukum perdagangan internasional. Ya, hukum perdagangan internasional itu kan punya perkara kayak dumping ya dan lain sebagainya. Itu kenapa nggak kita bikin satu pengadilan khusus gitu tersendiri? Ya, jadi kalau misalnya hukum perdata internasional kan selama ini ya numpang saja sama peradilan umum yang ada kan gitu. Kenapa nggak kayak kepailitan? Dia punya pengadilan niaga misalnya. Atau kenapa nggak pengadilan niaga tambahin kewenangannya? Jadi nanti dia bisa juga mengakomodir soal hukum perdata internasional misalnya. Termasuk juga hukum perdagangan internasional. Sehingga nanti soal dumping dan seterusnya itu bisa masuk di situ juga. Tapi catatannya juga seperti dulu kalau nggak salah Fakultas Hukum UI itu pernah melakukan riset bahwa di Mahkamah Agung hakim yang menguasai hukum perdata internasional itu tidak lebih dari 5 orang. Itu kan juga catatan yang menarik gitu, bahwa ternyata selain kita punya effort terhadap RUU ini, di sisi lain SDM-nya harus juga dipersiapkan. Hakim-hakim kita itu juga harus bisa punya kapasitas menguasai ini, hukum-hukum lain gitu ya. Saya izin ini ya, berhenti sebentar, ada azan. Iya, jadi saya udah diingatkan panitia soal waktu. Jadi saya pikir tadi ya soal pengadilan itu penting untuk dibahas ke depannya. Kenapa? Karena eh, nggak mungkin hakim serabutan nggak punya kapasitas HPI tiba-tiba nanganin kasus perdata internasional. Itu penting kemudian untuk dibuat menjadi khusus. Apakah mau bikin sendiri ataukah masuk ke pengadilan niaga. Kemudian soal eh, terminologi juga penting di sini. Misalnya, saya menemukan ada dia sebut perkara HPI, ada lagi dia sebut sengketa perdata yang mengandung unsur asing, ada lagi dia sebut keluarga negaraan di sana, tapi dia juga sebut status personal. Nah, ini kira-kira hal yang sama atau berbeda? Karena takutnya nanti kemudian timbul potensi multitafsir ya oleh hakim itu. Yang terakhir menurut saya, ini kan HPI menurut saya ini di situ ada urusan undang-undang sektoral, lintas sektoral. Ada perkawinan, kewarganegaraan, PMA, ya, kemudian perlindungan anak, kekayaan intelektual, arbitrase, undang-undang pokok agraria, termasuk cipta kerja. Karena ngatur juga mungkin nanti di dalamnya soal warga negara asing yang bekerja, investasi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu diambil urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional. Kita nggak mungkin kemudian mengatakan bahwa sejak HPI berlaku maka itu hilang. Enggak. Ambil yang kira-kira pasal-pasal yang berurusan dengan hukum perdata internasional. Masukkan di situ. Sehingga kemudian nantinya akan jelas. Karena gini, kalau dia tidak disebut dalam RUU-HPI ini, undang-undang yang tadi saya sebutkan, itu baru beberapa saja, itu akan menimbulkan nanti tumpang tindih dalam pengaturan. Nah, ini yang kita hindari. Termasuk kelemahan dari RUU-HPI ini adalah belum membahas soal perkembangan tentang digital, ya, soal blockchain, smart contract, cross-border data transfer, metaverse, dan lain sebagainya. Itu saya pikir perlu untuk segera diinikan. Karena tadi disebut tahun 83
sampai sekarang tahun 2025, ketika ada kesempatan untuk mengupdate untuk perkembangan tadi, digital tadi, e-commerce lintas batas, saya pikir harus segera dimasukkan sehingga nanti bisa terjawab semua kebutuhan kita yang sudah berkembang sekarang ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Fabian. Terima kasih banyak Mas Zaki atas pemaparan materinya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin manggil Mas Zaki karena saya kebiasaan di kelas nih. Jadi ternyata materi yang disampaikan hari ini dengan Mas Zaki ini sama seperti di kelas ya, sama-sama penting. Karena mungkin perbedaannya adalah kali ini bukan di ruang kuliah, tapi kita di forum yang dihadiri oleh banyak calon hukum di masa depan. Oke, mungkin hadirin sekalian memasuki sesi tanya jawab bersama Bapak Mas Zaki. Bagi rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Namun untuk kali ini akan dibatasi untuk satu pertanyaan saja. Oke, mungkin ada Bapak Mohmandor yang raise hand. Iya baik Kak, apakah suara saya sudah terdengar jelas sebelumnya? Terdengar Pak, terdengar Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin bertanya Pak Reza, terkait ini Pak HPI ya, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana Pak bisa kalau kita ingin misalnya itu membedah kasus gitu ya Pak dalam HPI gitu ya untuk menentukan hukum nasional negara mana gitu yang harus diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya, mengingat yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara itu kan perlu seringkali ada lebih dari satu negara kan untuk HPI ini gitu kan ya. Misalnya gitu Pak ya, mengenai kepemilikan tanah gitu Pak ya. Kalau misalnya kepemilikan hak atas tanah atau rumah susun oleh warga negara asing yang berada di Indonesia itu seperti apa gitu Pak. Mengingat misalnya hubungannya itu tidak ada apapun kecuali memang misalnya hanya kerja saja dan sebagainya Pak. Itu kan misalnya itu ada konflik dengan warga Indonesia itunya sendiri Pak gitu. Itu kan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di perdata internasional Pak gitu. Kemudian yang tadi aku dengarkan dari Bapak terkait pengadilan gitu Pak ya. Sejauh mana gitu Pak ya pengadilan harus memperhatikan dan mengakui keputusan-keputusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan luar negeri gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Makasih banyak. Jadi memang kalau kita lihat dalam proses kita menentukan soal hukum mana yang dipakai, pengadilan mana yang berwenang, itu kan dalam hukum perdata internasional kita ketemu tuh dengan kualifikasi. Kualifikasi itu ada lex ori, lex causae, ada kualifikasi bertahap, termasuk juga dengan renvoy di dalamnya. Ketika kemudian negara itu saling tunjuk, ya, ada 3 negara itu bisa saling tunjuk di sana sampai kemudian muncul ada transmission remission gitu ya, agar kemudian tepat nanti hukumannya yang kemudian dipakai. Kunci dari menguji itu semua apa sih? Semuanya berangkat dari asas. Nah, dari asas itu kemudian baru kita dukung dengan hukum nasional yang berlaku pada saat itu, pada saat peristiwa hukum itu terjadi gitu ya, dan kemudian pada saat bagaimana perkara itu dipersoalkan di pengadilan. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, itu kan kalau buku-buku hukum perdata internasional kebanyakan pakai perkara-perkara di abad 16, abad 17 itu. Itu yang kemudian membuat hasanah perkuliahan kita itu menjadi tidak up to date gitu ya. Seperti halnya saya kan berapa kali menjadi ahli, ada beberapa perkara HPI juga yang saya hadapi ya. Kayak contoh misalnya ada orang perempuan Bandung, orang Indonesia nikah dengan profesor di Jerman. Nah, mereka tinggal domisili di Jerman. Si perempuan Indonesia ini punya aset tanah di Indonesia. Kemudian mereka tinggal lama, tiba-tiba istri sakit, meninggal. Nah, si perkawinan dia di Jerman itu ternyata belum dicatatkan di Indonesia. Jadi baru dicatatkan ketika si istri meninggal. Kemudian juga termasuk wasiat. Ya, wasiat atau testamen itu baru didaftarkan di Indonesia itu setelah si wanita itu meninggal. Ada tulisan tangannya itu saya lihat, gitu ya. Nah, kemudian si wasiat itu sebenarnya dibilang bahwa entar dibagi itu tanah di Indonesia, ada yang buat suaminya, ada yang buat
ibunya, katanya gitu. Ibu si perempuan itu. Nah, tiba-tiba karena si Prof Jerman ini tidak domisili di Indonesia, dia sering Jerman, si tanah yang harusnya jatahnya buat dia dijual lah, dijual murah sama si mertuanya gitu ya, ibu dari si perempuan ini. Kan jadi persoalan gitu ya. Nah, kira-kira apakah perkawinannya sah ya? Apa namanya dalam konteks hukum Indonesia karena semua dicatatkannya itu setelah si perempuan ini meninggal. Itu kan isu yang eksis sekarang. Dia lagi dibawa ke pengadilan di Bandung gitu ya. Dan mereka butuh tuh untuk pendapat soal hukum perdata internasional termasuk misalnya ada kasus insolvensi misalnya atau kepailitan gitu ya antar negara nih gitu. Diputusnya misalnya di apa Singapura gitu ya kepailitannya. Tapi asetnya ada di Indonesia. Bagaimana menjalankan putusan dari Singapura itu terkait dengan kepailitan yang asetnya ada di Indonesia? Ini kan menjadi menarik gitu ya. Termasuk juga apa namanya urusan-urusan keperdataan internasional lain yang mungkin para lawyer itu temukan, terutama tenaga kerja asing. Ya, tadi WNA itu kan nggak boleh di pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria itu nggak boleh dia memiliki aset tanah di Indonesia ya karena ya tanah itu hanya milik warga negara Indonesia kan gitu. Gimana kalau misalnya perkawinannya itu misalnya Pak Idrus nikah sama perempuan Rusia punya anak, anaknya kemudian memilih menjadi warga negara Rusia gitu kan? Apakah kemudian tanah yang dimiliki oleh apa namanya orang tuanya ini itu bisa jatuh ke tangan anak yang memilih kewarganegaraan Rusia. Pak Idrus punya tanah di Jawa Barat, misalnya gitu kan. Nah, itu kan di pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria kan dikatakan bahwa ya kalau misalnya jatuh ke tangan warga negara asing, maka dia cuma punya waktu 1 tahun kan. Untuk kemudian dia harus serahkan kepada warga negara Indonesia. Gimana caranya? Ya mungkin dia punya family atau gimana di Indonesia itu kan, ya serahkan. Atau cara paling ini jual aja, jual murah mungkin ya jual murah. Nah, duitnya itu boleh. Yang nggak boleh itu tanahnya. Duitnya boleh kita miliki gitu ya, walaupun hasil dari penjualan tanah di Indonesia, status si anak itu warga negara asing. Nah, itu bisa dilakukan. Makanya kemudian kalau kita lihat semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu semangatnya sangat merah putih, sejengkal pun tidak boleh gitu ya. Kalau cuma sekedar apa dia itu apa namanya hak guna bangunan, hak pakai itu masih mungkin boleh, tapi memiliki itu nggak boleh. Nah ini kan juga menjadi apa desakan juga terhadap hukum perdata internasional ini, undang-undang ini. Kenapa? Karena sekarang tenaga kerja asing kita ini banyak. Kemarin aja Garuda Indonesia baru pertama kali itu BUMN kita akhirnya punya 3 direktur dari warga negara asing. Gimana nanti kan pengaturan HPI-nya gitu kan? Nah ini makanya kemudian kita kalau bisa cepet-cepet deh itu nanti Bu Tiur tuh bisa dorong teman-temannya yang di DPR gitu ya untuk segera lah ini biar kita punya payung hukum yang jelas gitu ya. Jadi itu. Nah terkait dengan apa mengakui ya putusan pengadilan asing, saya pikir mungkin selain apa kita perlu ada semacam mutual agreement gitu ya. Apakah itu bersifat Bagi bilateral, aja. multilateral, itu Oh ya, perlu bukan. Bukan untuk ada. kemudian Atas ada. nanti Ada. bisa Ada. mengatur Yang terkait dengan penerapan itu, putusan pengadilan asing tadi itu. Karena kalau kita nggak punya resiprokal, aturan apa kesepakatan bersama, saling menguntungkan, saya pikir juga nggak akan ada yang mau itu menerapkan putusan pengadilan asing di negara kita atau putusan negara kita ke pengadilan negara lain. Pasti nggak mau kalau kemudian kita nggak mengikat itu dalam satu mutual agreement. Jadi selain undang-undang HPI ini kalau disahkan, kita perlu juga bangun satu kesepakatan secara internasional, multilateral maupun bilateral dengan negara asing terkait putusan hukum perdata internasional. Itu biar lebih apa jelas gitu ya posisi kita masing-masing. Saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Reja atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Dapat dipahami Pak untuk jadi pembelajaran HPI untuk kedepannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Idrus. Terima kasih banyak Mas Zaki atas jawabannya. Mungkin seperti tadi saya bilang bahwa pertanyaan dibatasi untuk satu pertanyaan saja.
Oke, terima kasih kepada Mas Zaki atas pemaparan diskusi yang sangat bernilai serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Dan melalui kedua narasumber ini, kita dapat melihat bahwa pembaruan hukum perdata internasional bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga upaya untuk menegaskan jati diri hukum nasional Indonesia dalam tatanan global yang terus berkembang. Hadirin saya hormati, setelah mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber luar biasa kita hari ini, ada satu benang merah yang dapat kita tarik bersama, bahwa pembaruan hukum perdata internasional bukan sekedar revisi atau aturan lama, tetapi merupakan redefinisi terhadap identitas hukum Indonesia di tengah pergaulan global. Selama ini, sistem hukum kita masih berdiri di atas fondasi kolonial yang telah lama kehilangan relevansinya. Melalui pembentukan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, Indonesia sudah menulis babak baru, sebuah upaya untuk menata hukum yang tidak hanya mampu menjawab kompleksitas hubungan lintas batas, tetapi juga menegaskan kedaulatan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri. Sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan, kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada kedua narasumber pada kita siang hari ini. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Kak Zeril Syaliani Muklis selaku Presiden of Sabinus University. Kepada Kak Zeril kami persilahkan. Pertama-tama kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Tiorma Mangyut Pita Alagan, SHMH PhD. Oke, baik, saya izin mendokumentasi ya. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Tiorma. Selanjutnya kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA. Baik, saya akan izin mendokumentasi. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih pada Kak Zeril serta tentu kepada Ibu Tiorma dan juga Mas Zaki atas ilmu dan kontribusi dalam kegiatan hari ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita abadikan momen berharga ini melalui sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kameranya dan bergabung dalam sesi foto bersama. Baik, untuk teman-teman yang masih belum on cam, boleh minta tolong untuk on cam dulu sebelum akan dokumentasi untuk siang hari ini. Baik, karena sudah ada beberapa yang on cam, aku izin untuk screenshot ya, untuk mendokumentasi. Oke, untuk slide pertama, 1, 2. Oke, untuk slide kedua, 1, 2. Untuk slide selanjutnya, 1, 2. Oke, boleh silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Angel. Selanjutnya untuk menutup kegiatan siang hari ini dengan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Rian Savero. Kepada Vero kami persilakan. Baik, dikarenakan ada kendala dari Vero, saya akan menggantikan Vero untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya akan memimpin menurut agama Katolik, bagi yang beragama lain dapat mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami memanjatkan rasa puji dan syukur kami atas kelancaran dari Filsafat Series 4 pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah dibagikan dari narasumber-narasumber kami pada hari ini dapat menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan akan dapat kami gunakan di masa berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Angel. Dan hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara Biosal Talk Series pada siang hari ini. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi exit ticket form yang dapat diakses melalui tautan di kolom chat atau dengan scan QR code. Bagi mahasiswa BINUS, pengisian formulir ini juga diperlukan untuk keperluan klaim SAT point serta penerbitan e-certificate. Atas nama panitia, saya Fabian Renda Aryadi selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat memperluas wawasan dan menumbuhkan semangat bagi kita untuk terus berperan dalam membangun hukum Indonesia yang modern, karakter, dan berdaya saing global. Setelah ini, acara akan dilanjutkan dengan Bursa Talk Series 4 yang akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu hak kekayaan intelektual. Kami harap kepada seluruh peserta dapat tetap bergabung untuk mengikuti sesi selanjutnya, karena pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual akan melengkapi pemahaman kita mengenai peran hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Ibu Tir. Ya, makasih teman-teman izin.